Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari kerja proyek kami. Adapun anggota dari kelompok 8, yang pertama ada Faza Rizka Sinaga, yang kedua ada Heni Anggraini, yang ketiga ada Hongli Andriana Sitanggang, yang keempat ada Juwita Francisca Hareva, dan yang terakhir ada Vici Klaunadia Sinaga. Adapun judul dari proyek kami yaitu Usaha Mengatasi Masalah Kepribadian Individu dengan dosen pengempu Ibu Sri Mustika Aulia SPD MPD. Kepribadian adalah sebuah kata yang menandakan ciri pembawaan dan pola kelakuan seseorang, khas dalam penyesuaian dirinya terhadap lingkungannya. Kepribadian meliputi tingkah laku, cara berpikir, perasaan, gerak hati, usaha, aksi, tanggapan terhadap kesempatan, tekanan, dan cara sehari-hari berinteraksi dengan orang lain. Sebelumnya, kelompok kami telah melakukan mini riset ke Sekolah SD Negeri 091724 Silau Dunia pada tanggal 20 November 2021 yang berada di Kecamatan Silau Kahyan, Kabupaten Simalungun. Kami melakukan mini riset secara online melalui Google Form dengan menggunakan beberapa pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada siswa-siswa di SD tersebut. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan dengan 4 partisipan murid SD Negeri 091724 Silau Dunia, sebagai objek penelitian yang kami lakukan bahwa ada beberapa kendala dan faktor-faktor dalam kepribadian siswa, yang itu 1. Siswa tidak peduli pada lingkungannya. 2. Banyak siswa yang pendiam. 3. Siswa yang melawan atau pemberontak. 4. Siswa yang tidak berani mengemukakan pendapatnya. Lalu, dari permasalahan-permasalahan tersebut, kami menemukan solusi yang telah kami terapkan di dalam rekayasa ide kami. Dari permasalahan pertama, yaitu anak yang tidak peduli dengan lingkungannya, kami memiliki solusi dengan cara kita dapat tawarkan, yaitu mengajak peserta didik untuk berinteraksi dengan dunia sekitar, seperti mengadakan permainan tradisional. Contoh dari permainan tradisional yang dapat diterapkan pada anak yang tidak peduli pada dunia luar, yaitu seperti lipat karet, lambung, dan lain-lain. Karena adanya permainan tradisional dapat meningkatkan interaksi siswa dengan teman lainnya, sehingga ia menjadi lebih peduli dengan lingkungan sekitarnya. Lalu, untuk permasalahan yang kedua, yaitu kita dapat mengambil solusi dengan membantu si anak mengenali perasaan yang sedang dialami oleh teman-teman di sekitarnya. Perasaan ini bukanlah berdasarkan perasaan yang si anak ini rasakan, namun berdasarkan reaksi yang diberikan oleh temannya, karena sebelum tentu setiap orang mengeluarkan reaksi yang sama terhadap suatu kejadian. Setiap orang memiliki reaksi yang berbeda-beda terhadap kejadian yang dialami di sekitarnya. Kita bisa membantu seorang anak mengenali perasaan seseorang melalui permainan tebak wajah. Misalnya, kita dan anggota keluarga lainnya bisa bergantian memasang berbagai ekspresi wajah dan saling menebak perasaan satu sama lain. Dengan cara ini, anak akan lebih mudah mengenali perasaan seseorang. Lalu, untuk permasalahan yang kedua, yaitu solusi untuk anak yang pendiam. Kelompok kami memiliki 2 solusi. Yang pertama yaitu permainan. Dengan melakukan permainan seperti menebak jenis hewan melalui gestur tubuh. Kegiatan yang bisa dilakukan di dalam kelas di mana murid pendiam yang digabungkan kepada kelompok yang periang. Dengan hal tersebut, teman yang periang akan membawa pengaruh positif karena teman tersebut berdiskusi dan bercanda sehingga adanya interaksi yang dilakukan siswa pendiam tersebut.
Lalu, solusi yang kedua untuk menangani anak yang pendiam yaitu dengan cara bernyanyi. Situasi yang nyaman saat bernyanyi akan membuat perkembangan emosi anak semakin membaik. Dengan bernyanyi juga, anak akan dapat mengendalikan emosi, dan dengan bernyanyi, seorang anak yang pendiam secara tidak langsung akan menjadi lebih percaya diri untuk berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Lalu solusi selanjutnya yang dapat kita ambil mengatasi anak yang pendiam yaitu dengan menjalin komunikasi individual. Siswa pendiam memang harus diberi perhatian khusus. Ketika kelas usai, cobalah untuk berbicara secara perlahan kepadanya. Jika di kelas guru tidak dapat melihat potensi siswa yang pendiam, cobalah melakukan komunikasi di luar kelas. Dengan cara ini, guru dapat mengembangkan potensi siswa tersebut dengan maksimal. Dan cara yang keempat yaitu beri apresiasi. Siswa mendapatkan apresiasi dari guru akan memberikan efek positif bagi siswa tersebut. Jika guru memberikan apresiasi kepada murid yang pasif, setidaknya murid tersebut akan merasa dirinya diperhatikan. Ini akan baik untuk perkembangannya. Jadi, cobalah untuk mengembangkan lagi sikap apresiasi kita terhadap anak yang pendiam, agar anak yang pendiam tersebut dapat merasa dirinya itu dianggap di dalam kelas. Lalu, untuk permasalahan yang ketiga, yaitu untuk mengatasi anak yang melawan atau pemberontak. Kelompok kami membagi solusi untuk masalah ini menjadi 3. Yang pertama itu, jadilah pendengar yang baik. Untuk mengatasi anak yang pemberontak, tidak bisa dengan cara marah-marah. Jadilah pendengar yang baik atas masalah yang dialami oleh anak tersebut. Dengan begitu, anak tersebut akan menjadi lebih baik dalam perkembangan emosinya. Lalu yang kedua, ada personal approach. Guru pintar merupakan garda terdepan yang selalu berhubungan dan berinteraksi dengan para siswa. Hal ini membuat guru pintar harus memiliki kemampuan membaca atau mengidentifikasi tanda-tanda yang ditunjukkan oleh siswa. Lalu solusi yang terakhir yaitu kolaborasi dan koordinasi. Seringkali informasi dari siswa yang bermasalah tidak cukup dijadikan pijakan untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang dialami siswa tersebut. Koordinasi dan kolaborasi dengan orang tua sangat penting karena siswa lebih banyak menghabiskan waktunya dengan orang tua. Seorang guru yang cerdas akan dapat berkolaborasi dengan orang tua secara baik untuk menangani masalah siswa. Contohnya dengan memberikan masukan kepada orang tua apa yang harus dilakukannya di rumah untuk mengatasi masalah anak tersebut. Lalu, cara selanjutnya yang dapat kita lakukan yaitu dengan beri kepercayaan. Cara lain untuk mengatasi anak yang melawan yaitu dengan cara memberikan siswa tersebut tanggung jawab dan tunjukkan bahwa guru percaya kepadanya. Guru dapat memulai hal ini seperti memintanya membawakan buku-buku ke ruang guru, menjadikannya pemimpin kelompok, dan sebagainya. Jangan lupa untuk memberikan apresiasi setelah dia melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Hal ini akan membuatnya merasa senang. Baiklah teman-teman, sekianlah pemaparan hasil dari proyek kami. Kepada teman-teman yang telah mendengarkan pemaparan dari kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.